Sunan Kudus atau Raden Djafar Shadiq merupakan salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo. Sunan Kudus lahir sekitar 1500-an Masehi, nama lengkapnya adalah Sayyid Djafar Shadiq Asmat Khan. Sunan Kudus adalah seorang wali yang sangat dikenal dengan sikap toleransinya yang tinggi. Hal tersebut masih dikenal sampai sekarang dan diikuti oleh pengikutnya yang mencintai kedamaian. Dan Sunan Kudus berdakwah di kota Kudus. Dikarenakan rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Hingga para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang pantas berdakwah di kota itu. Pada akhirnya Sayyid Djafar Shadiq yang bertugas di daerah itu. Karena masjid yang dibangunnya dinamakan Kudus, maka Raden Djafar Shadiq pada akhirnya disebut Sunan Kudus. Di Kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan mudah. Terlebih mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama, jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama. Pada suatu hari Sunan Kudus atau Djafar Shadiq membeli seekor sapi. Sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa para pedagang asing dari kapal besar. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya, ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pandangan Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu apa yang dilakukan Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi di hadapan rakyat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap binatang keramat? Itu berarti Sunan Kudus melukai hati rakyatnya sendiri. Dalam tempo singkat halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam maupun Buddha. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Setelah Sunan Kudus keluar, beliau bertutur kepada yang hadir. Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, Sunan Kudus membuka suara. Saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih sapi. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya, hampir mati kehausan lalu seekor sapi datang menyusui saya. Mendengar cerita tersebut para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Djafar Shadiq itu adalah titisan Dewa Wisnu, maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang pernah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi. Kontan para penduduk terpesona atas kisah itu. Sunan Kudus melanjutkan, salah satu di antara surat-surat Al-Quran yaitu surat yang kedua dinamakan surat sapi atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah, kata Sunan Kudus. Masyarakat semakin tertarik. Kok ada sapi di dalam Al-Quran? Mereka menjadi ingin tahu lebih banyak dan untuk itulah mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Demikianlah. Sesudah simpati itu berhasil diraih akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Bentuk masjid yang dibuat Sunan Kudus pun tak jauh bedanya dengan candi-candi milik orang Hindu. Dengan bentuknya yang mirip candi itu orang-orang Hindu merasa akrab dan tidak takut atau segan masuk ke dalam masjid guna mendengarkan ceramah Sunan Kudus. Sesudah berhasil menarik umat Hindu ke dalam agama Islam hanya karena sikap toleransi yang tinggi, yaitu menghormati sapi yang dikeramatkan umat Hindu dan membangun menara masjid mirip dengan candi Hindu.
Kini Sunan Kudus bermaksud menjaring umat Buddha. Caranya memang tidak mudah, harus kreatif dan tidak bersifat memaksa. Sesudah masjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat wudhu dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca kepala kebo gumarang di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha, jalan berlipat 8, atau Sanghika Marga, yaitu 1. Harus memiliki pengetahuan yang benar. 2. Mengambil keputusan yang benar. 3. Berkata yang benar. 4. Hidup dengan cara yang benar. 5. Bekerja dengan benar. 6. Beribadah dengan benar. 7. Dan menghayati agama dengan benar. Usahanya pun membuahkan hasil. Banyak umat Buddha yang penasaran, untuk itu Sunan Kudus memasang lambang wasiat Buddha itu di padasan atau tempat berwudu, sehingga mereka berdatangan ke masjid untuk mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Dikarenakan dakwahnya yang penuh toleransi, menjadikan Sunan Kudus dengan mudah diterima oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong masuk Islam. Dan Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi pada saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Beliau kemudian dimakamkan di lingkungan masjid tersebut. Sampai sekarang makam beliau ramai dikunjungi masyarakat untuk ziarah atau mendoakan. Beliaulah salah satu tokoh penting dalam masyarakat Islam, menjadi panutan dan masih dikenang sampai sekarang.